Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada video ini saya ingin sharing pada teman-teman ya bagaimana cara kita membuat laporan perubahan dana dengan menggunakan ini QuickBook Online ya, satu aplikasi akuntansi online yang dari Intuit ya, dipersembahkan oleh Mirwan Siregar, Certified QuickBook Online. Jadi pada pembuatan laporan keuangan, khususnya laporan perubahan dana atau laporan laba rugi kalau biasanya itu ya, ini telah diatur di dalam PSAK 109. Nah, ini dia ya. Jadi kalau saudara ingin mengetahui referensinya, nah di sini di PSAK 109 ini diatur bagaimana akuntansi zakat, infak dan sedekah. Kalau kita lihat format laporannya itu ada di halaman 13. Nah, ini dia ya. Jadi untuk laporan keuangannya atau laporan perubahan dana seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa penyalurannya itu harus sesuai dengan beberapa asnaf ya, 8 asnaf. Nah, di QuickBook Online kita bisa membuatnya yaitu di sini. Ini di chart of account. Nah, ya, kita bisa membuatnya di sini ya. Ini pendistribusian dana fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, garim, fisabilillah dan ibnu sabil. Ya, jadi di sini. Nah, kalau ingin membuatnya itu nanti tinggal klik aja new account di sini ya. New account, nanti maka akan diarahkan ya. Ini untuk apa aja ya, ini ada untuk aset, ada liability, ada equity, ada income dan ada expense. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu ini sudah saya buat. Nah, kemudian bagaimana format laporannya? Ini format laporannya seperti ini. Ya. Jadi format pelaporan perubahan dana ya di lembaga zakat. Ini dia bisa dibagi-bagi kalau kita lihat di sini ya. Ya, ini ada penerimaan dana zakat, dia tidak dispesifikasikan untuk kelas atau program apa dakwah atau pendidikan karena dia ketika membayar zakat ini umum. Ya, umum dan pendistribusiannya nanti baru bisa dibagi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini lihat ya. Nah, ini. Ya. Jadi kalau kita ingin merubah-rubah di sini ya, ini kan ada laporan laba ruginya atau perubahan dananya bisa diubah berdasarkan kelas, berdasarkan program ya. Jadi ada programnya bisa di mana kita melihat programnya itu bisa di sini ya. Kita melihat di programnya kita klik outline di sini ada all list ya. Nah, di sini ada klassisnya. Ya, jadi ada program dakwah, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bisa banyak macam program yang kita buat. Nah, jadi dia bisa seperti ini. Dan kalau kita ingin men-tracking di sini, dari mana sih ini? Ya, ini apa aja? Nah, ini bisa misalnya seperti ini ya. Oke, untuk dana pendidikan apa? 100 juta. 100 juta ini apa aja? Kita klik aja di sini. Ya, kita klik dan dia akan mengarahkan langsung ke transaksinya, transaction reportnya. Dan ini dia. Ya, kita klik lagi di sini. Ya, nah, jadi kita bisa mudah men-tracking pengeluarannya untuk apa. Nah, ini. Ya, jadi kita bayarkan dia ke Mustahik 1. Pakai uang dari mana? Uang dari sini. Dari BSI. Ya, pada tanggal 5 Januari. Di mana untuk lokasi mana dia? Lokasi ini kalau ada kita pakai lokasi. Dan disinilah kita memberikan ini adalah kategori ini sama dengan account. Accountnya kita arahkan kemana? Oh, ke ini. Ke fakir miskin. Ya, nah kemudian di sini kita berikan keterangan. Ini kalau ada projectnya, kalau ada project khusus kita bisa menggunakan dia project atau untuk customer tertentu. Jadi kalau ada misalnya muzaki yang terikat, dia menyumbangkan sekian ratus juta untuk project tertentu, ya maka bisa kita pakai di sini. Ya, nah ini kelas, ini bisa kita pilih. Nah, jadi kalau kita mau balik lagi ke sana ya tinggal kita tutup. Ini kita tutup ya. Dan ini kita back to summary report. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk berikutnya ini kan bisa berdasarkan kelas ya, bisa juga berdasarkan muzaki. Ya, customer ini sama dengan muzaki. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini. Oh, muzaki A berapa, muzaki C berapa ya. Infak atau sedekah. Atau bisa kita lihat juga laporan penerimaan ya.
Nah, itu bisa juga. Di sini bisa juga kita melihat berdasarkan location. Nah, ini location, ya. Nah, untuk di satu kecamatan tertentu atau di lokasi tertentu, oh kita bisa melihatnya seperti ini. Ya, jadi miskin ini disalurkan di kecamatan misalnya Bengkong, ya. Ini visabilillah juga Bengkong. Dan kita juga bisa membuat laporan keuangannya berdasarkan months di sini, ya. Months. Jadi terlihat di sini, ini dia. Oh, bulan Januari sekian, bulan Februari sekian, ya, dan seterusnya, ya. Jadi seperti itu format laporan keuangan yang bisa disediakan oleh QuickBook Online, ya. Banyak lagi, ini juga bisa kita save dan kita modifikasi, ya, sesuai dengan keinginan kita, dan merubahnya juga gampang. Ini merubah tinggal diganti di sini, ya. Kalau kita ingin mengcustomize ininya, ya, tinggal kita customize. Nah, ini laporannya bisa kita ubah-ubah di sini, ya. Oke, ya, jadi demikian untuk pembuatan laporan keuangannya, ya. Jadi untuk pembiayaan-pembiayaannya di sini di setiap transaksi, ya, dia akan ditanyakan ini untuk proyek mana. Ini untuk akun mana, ya, dan ini uang dari mana, dan ini untuk lokasi mana. Jadi dari transaksi awal sudah bisa kita tracing laporan keuangannya nanti seperti apa, ya. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.